Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum teman-teman dari kelas 1A. Mohon izin bergabung. Assalamualaikum, Prof. Ya, alhamdulillah. Mohon izin kelas 1A. Ya. Ya. Assalamualaikum, Prof. Teman-teman semua. Ngomong-ngomong, suara saya cukup jelas nggak ini? Jelas, Kalau Prof. saya Oh. jelas ya. Oke. Jelas, alhamdulillah, Prof. Nggak perlu dibesarkan ya. Oke. Bagaimana libur panjang nih? Masih di rumah, Prof. Alhamdulillah di rumah aja, Pak. Di rumah Oh aja. ya, syukurlah. Ya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Kita tunggu sampai ini siapa chat nih. Oke. Kita nunggu teman-teman masuk dulu, ini baru 28. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat, Prof. Sehat selalu, ya. Alhamdulillah, sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang rumahnya di pinggir jalan ya? Suara motornya kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sudah register 55 orang. Jumlah kita 61, jadi masih kurang 5 orang. Kita mulai aja gimana? Iya, Prof. Boleh Iya. dimulai saja, Prof. Sambil berjalan. Ya. Baik, saya coba cek satu persatu, ternyata banyak kita. Oke. Itu katanya ada yang ngikutin tetapi tidak tunjuk muka sambil kerja apa bisa? Mohon maaf, Prof. Ada yang berangkat ke sekolah di hari Sabtu, jadi mohon izin untuk off kamera. Iya, Kemudian cuma beberapa ada yang ujian. apa bisa mengikuti gitu loh. Insya Kalau Allah sambil bisa. ngerjakan yang lain. Bisa, Prof. Gimana caranya? Kalau sambil ngerjakan yang lain. Kami pegang tugasnya yang tidak itu Prof. Berbagi tugas kami Dengan teman panitia yang lain. Oke. Mungkin Tidak akan apa-apa kalau soal fisiknya di sekolah tidak ada juga. masalah. Ya, tidak apa-apa. Oke, diatur aja ya. Oke, paling kita akan coba 1,5 jam. Baik, ya sekarang sudah 56.
Oke, kita mulai. Ada 2 orang lagi di waiting room, saya cek dulu. Jadi Komaria sama Pupu ini sih, silakan masuk. ...56, oke, sudah masuk. Oke. Itu ada suara yang masih... Oke, tampaknya sudah dapat diatur. Baik. Oke. Oke, sudah 59. Oke. Ada lagi sebentar, ini ada 3 orang lagi mau masuk yang terakhir nih. Silakan. Ahmad Ismail, Ruri, sama Aneng. Jadi total sekarang 59. Oke. Kan memang ada 1 yang izin, yang bisa ikut. Oke. Baik, mari kita buka seperti biasa dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Tuh, maaf nih. Oke. Halo? Masih dengar suara saya? Ya, Oke. ya terdengar, Prof. Dengar, Prof. Mari. Dengar, Baik. Prof. Supaya tadi terganggu sedikit. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mudah-mudahan pagi ini semua dikasih kesehatan, pikiran yang jernih, sehingga apa yang kita bicarakan dapat produktif pada hari ini. Baik, yang kedua saya ucapkan terima kasih ini telah mau bergabung untuk beberapa pertemuan kita, sehingga mudah-mudahan bulan Juni selesai. Tapi nanti secara administrasi di akademik, laporan saya tetap sesuai dengan jadwal. Ya, jadi dalam pelaksananya kita di bulan Juni selesai. Sehingga dengan demikian di bulan Juli saya tidak perlu lagi melanjutkan untuk berlangganan dengan Zoom. Nanti mulai semester baru mulai lagi. Lumayan. Baik, tapi juga sebenarnya bagi saya supaya Anda punya waktu lebih banyak untuk menyiapkan UAS-nya. Karena nanti kan akan menyelesaikan bab 3, punya waktu lebih banyak. Baik, kalau begitu saya akan mulai tampilkan sesi sekarang ini. Apa lagi yang ingin saya tanyakan? Oke, jadi sesuai dengan WA yang saya terima, hari Sabtu ini dan Minggu besok kita kuliah bersama-sama. Minggu depan, Sabtu dan Minggu kuliah bersama-sama. Begitu ya? Ya, betul, Prof. Mudah-mudahan minggu depannya lagi dilanjutkan kuliah bersama-sama lagi. Jadi biar sama mulainya, sama terakhirnya. Oke, baik. Kalau gitu saya akan semua mohon dimatikan ininya apa namanya mikrofonnya dan saya mulai share bahan untuk hari ini.
Coba boleh dibuka lagi ininya apa namanya? Saya coba cek dulu. Saya stop share dulu. Oke, jadi. Tunggu sebentar untuk slide-nya. Oke. Jadi di PowerPoint saya sesi ke-6 di modul saya tidak tahu persisnya, silakan dicari di modul. Nah, kita masuk sesi ke-7 sebenarnya setelah UTS. Jadi kita sekarang membicarakan merancang desain penelitian. Karena kita itu proposal, maka sifatnya kita masih merancang. Oke? Baik. Nah, ini akan kita bahas. Jadi kita kembali mereview proses penelitian pada umumnya, kemudian pendekatan dalam proses penelitian, jenis penelitian, lalu merancang penelitian menurut jenisnya, dan nanti melihat desainnya. Kemudian bisa nanti kita lanjutkan dengan penugasan bedah kasus terhadap penelitian menurut jenisnya dan dalam penyusunan judulnya, atau nanti dikaitkan dengan tugas Anda. Oke. Baik. Jadi ini prosedur umum penelitian yang sudah kita bahas, dan kita masuk pada merancang desain penelitian itu di nomor 3. Nah, di mana posisi nomor 3 ini di dalam proposal Anda, maka seperti ini. Ini yang sudah kita bahas, dan hasilnya adalah bab 1. Ya kan? Kemudian yang kedua, rangkaian teori, sudah kita bahas, termasuk 1 poin tentang cara menelusuri informasi untuk penelitian. Produknya adalah ini. Dan ini yang sudah kita selesaikan di setengah semester yang pertama. Maka kita melanjutkan pada berikutnya, merancang desain penelitian, merancang populasi dan sampel, metode teknik pengumpulan data, lalu teknik pengolahan analisis data, lalu cara mengambil kesimpulan. Nah, biasanya waktu kita habis di sini, sampai di teknik pengolahan data. Cara pengambil kesimpulan biasanya kita kehabisan waktu. Nah, kalau misalnya kita kan kalau dibuat per minggu 2 kali, maka kita punya waktu sebenarnya. Jadi misalnya Sabtu Minggu ini tanggal 4 kita ya. Lalu betul tanggal berapa ini? Tanggal 4 ya. 5. Oh, tanggal 5. 5 ditambah 7 12. Tambah 7 lagi 19. Tambah 7 lagi 26. Kalau tambah 7 berapa? Jadi kalau memang Anda perlukan nanti 26. bisa saja untuk sesi ini kita ditambah satu pertemuan lagi untuk supaya tuntas sampai ini. Jadi kita mungkin menjadi tidak 6 pertemuan, tapi 7 pertemuan di sesi kedua. Tapi dengan catatan Anda gabung, gitu. Sehingga kita bisa lebih banyak waktu. Itu. Biasanya karena ini nggak ada waktunya di sini. Nah, ini hasilnya adalah untuk bab 3. Metodologi penelitian yang nanti ditambah rancangan instrumen, dan ini menjadi produk UAS kita. Jadi UAS nanti
bab 1, bab 2, mesti ada judul, bab 1, bab 2, dan bab 3 termasuk rancangan penelitian. Itu aja sih. Nah, terserah Anda. Saya tidak keberatan sih kita 7 kali pertemuan, tapi asal bergabung terus supaya nanti ini bisa tuntas. Jadi mungkin dua-duanya 3 kali. 1 minggunya 3 kali, baru yang terakhir sekali. Oke. Jadi terserah Anda bicarakan aja, tidak perlu dibahas sekarang. Baik, kita masuk. Nah, di dalam bab 3, apa yang kita tulis? Bab 3 biasanya tempat penelitian ditulis dulu, di mana dilakukan. Nah, desain penelitian. Ini biasanya di tuntunan Unindra itu metodologi penelitian yang dipakai. Cuma metodologi penelitian itu isinya mulai dari tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian atau metode pengumpulan data dan instrumennya, lalu prosedur penelitian analisis data. Nah, di Unindra ini yang dipakai. Teknik analisis data. Nah, sebenarnya di instrumen penelitian ini sebaiknya kita membicarakan metode pengumpulan datanya, baru instrumennya. Jadi saran saya nanti di sini walaupun judulnya instrumen penelitian, harus membicarakan dulu metode pengumpulan datanya, karena instrumen penelitian sangat tergantung dari metode pengumpulan datanya di sini. Oke. Nah, yang banyak terjadi di penulisan metode penelitian di tesis-tesis itu dikacaukan antara desain penelitian dengan metode pengumpulan data. Ini dikacaukan, jadi antara akhirnya desain penelitiannya nggak keluar, jadi nggak ditulis karena di metode pengumpulan data. Oke, baik, nanti kita bahas lebih detail. Nah, tempat penelitian menjadi penting juga karena di waktu Anda merumuskan judul sudah ada tempatnya. Itu jadi penting. Begitu juga di bab 1 Anda juga sudah membahas tentang tempatnya. Baik. Nah, bagaimana kita merancang desain penelitian? Maka desain penelitian itu bukan ditetapkan karena keinginan peneliti, tidak. Tergantung dari 3 hal. Desain penelitian tergantung dari pertanyaan penelitiannya. Jadi merumuskan pertanyaan penelitian jadi penting karena akan mempengaruhi desain penelitian. Yang kedua, setelah pertanyaan ada tujuan penelitian. Maka di bab 1 ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu juga menunjukkan atau membimbing desain penelitian yang cocok. Misal, tujuannya adalah untuk membuktikan apakah metode A lebih baik daripada metode B. Kalau rumusan tujuannya seperti ini, pasti dia eksperimen. Karena ingin membuktikan apakah metode A lebih baik daripada metode B. Berarti desainnya nanti eksperimen. Kalau tujuan penelitian untuk menguji adanya pengaruh A terhadap B, maka masih banyak kemungkinan desainnya. Dan sebagian besar desain seperti ini adalah desain survei. Kalau tujuan penelitiannya adalah untuk mengembangkan suatu model, maka desainnya berbeda, yaitu penelitian dan pengembangan. Kalau tujuan penelitiannya untuk mengungkap secara detail dari suatu variabel atau suatu kasus, maka tujuan penelitian menjadi studi kasus. Jadi penting sekali merumuskan tujuan penelitian yang baik dan pertanyaan penelitian yang baik karena akan mempengaruhi desain yang paling cocok. Jadi desain kita tidak bisa mengarang, harus disesuaikan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah jenis datanya. Apakah datanya data kuantitatif atau data kualitatif? Pasti dong kalau datanya kualitatif, tidak mungkin
akan digunakan desain penelitian yang kuantitatif. Ya. Sebaliknya kalau datanya kuantitatif, maka dia juga harus menunjukkan desain pada jenis-jenis penelitian yang disupport dengan data yang kuantitatif. Nah, yang berikutnya kita memahami ciri-ciri dan berbagai jenis penelitian, lalu bagaimana implikasinya bagi variasi proses penelitian. Jadi, walaupun di sini kita sudah tetapkan bahwa variasi prosedur penelitian itu seperti ini, tapi nanti setiap desain akan ada sedikit variasi dari ini. Misalnya desain eksperimen, nanti ada variasi pada waktu bicara tentang prosedur yang digunakan. Itu pada menjelaskan di rancangan desain penelitian, ada prosedurnya. Kalau kita menggunakan studi kasus, agak sedikit beda waktu menjelaskan prosedurnya di sini. Waktu bicara sampel juga berbeda, waktu bicara pengumpulan data nanti juga berbeda. Nah, oleh karena itu, desain penelitian ini menjadi penting karena dia akan mempengaruhi langkah-langkah berikutnya di sini. Walaupun secara umum sama, tetapi nanti ada detailnya di sini. Misalnya kalau Anda survei, Anda harus ada populasi dan sampel. Kalau studi kasus, tidak ada populasi, tidak ada sampel. Karena ya populasinya dan sampelnya hanya satu, yaitu satu kasus tadi. Jadi seperti itu. Jadi teknik sampling yang digunakan tidak diperlukan, nggak perlu dibahas lagi. Karena studi populasi, seluruh populasi dipelajari. Oke. Baik. Sylvia, coba tolong suaranya yang mengganggu. Itu hidup speaker Anda. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, mari kita bahas sekarang berbagai jenis desain penelitian. Jadi, kalau kita melihat desain, maka biasanya ada dua besar kelompok desain penelitian. Desain tadi sama dengan rancangan. Ya. Oke. Jadi ada rancangan yang merupakan penelitian kuantitatif dan rancangan penelitian kualitatif. Kuantitatif, ini ada survei, ada observasi, ada eksperimen, ada penelitian data sekunder. Kemudian ada penelitian kualitatif, ya, ada penelitian historis, penelitian tindakan, grounded research, studi kasus, studi etnografi. Di antara ini mungkin yang relevan dengan tugas-tugas di bidang pendidikan adalah penelitian tindakan, studi kasus, grounded research, ya. Historis ini jelas lebih cocok mereka yang studi sejarah. Tapi jangan dikira dalam pendidikan kita tidak bisa melakukan penelitian historis. Misalnya penelitian historis tentang perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Mulai zaman dulu, waktu kita merdeka sampai sekarang. Sampai zaman apa ini namanya? Merdeka belajar. Nah, kurikulumnya bagaimana? Pergeserannya bagaimana? Filsafat kurikulumnya kayak apa perubahannya? Tujuan pendidikannya bagaimana? Desain kurikulumnya seperti apa? Perubahannya. Anda bisa melakukan penelitian historis. Biasanya untuk mereka yang studi di bidang kurikulum pendidikan. Anda bisa juga penelitian historis misalnya tentang pembelajaran matematika. Mulai dari namanya. Dulu namanya tidak ada, di SD itu matematika yang ada berhitung. Lalu matematika paling pendekatan tertentu, lalu kemudian matematika pakai berbagai pendekatan yang berubah. Kita pernah berubah di dalam pendekatan pembelajaran matematika di kurikulum pendidikan di sekolah kita. Boleh, jadi Anda juga bisa melakukan penelitian historis. Nah, penelitian kuantitatif di antara sekian yang selalu banyak digunakan hanya survei. Tapi tidak, Anda juga bisa melakukan observasi, Anda bisa melakukan eksperimen, Anda bisa melakukan penelitian data sekunder. Jadi Anda punya banyak pilihan.
Kelemahan kita di Unindra, semua survei semua. Sedangkan survei itu ada plus minusnya. Observasi ada plus minusnya. Eksperimen ada plus minusnya, ada kelebihannya. Dalam survei data sekunder juga ada kelebihannya. Nanti kita bahas. Nah, selain dua ini ada penelitian dan pengembangan. Dia tidak menguji, tidak mendeskripsikan seperti penelitian kualitatif, tapi dia lebih banyak untuk merancang suatu model. Jadi penelitian dan pengembangan adalah merancang model. Jadi hasilnya adalah berupa model. Apakah model pembelajaran, apakah model bahan ajar, atau model buku pelajaran yang baik, atau model alat peraga yang baik. Ini adalah penelitian dan pengembangan. Ya. Kenapa saya penting bahas ini? Karena tesis-tesis di S2 kita terjebak oleh hanya satu jenis saja, survei. Sedangkan banyak sekali kemungkinannya yang lebih baik. Nah, pada waktu kita bicara metodologi pengumpulan datanya, maka tergantung dari sumbernya. Maka ada penelitian dokumentasi, sumber data sekunder, disebut juga penelitian dokumentasi yang ini sama, atau juga sering disebut dengan penelitian literal. Jadi kita tidak mencari data di lapangan, tapi menggunakan data yang sudah ada. Maka penelitian dokumentasi. Lalu ada penelitian yang interview lewat face to face, ada penelitian yang datanya lewat observasi, kemudian ada yang sumber datanya diungkap lewat tadi apa namanya angket. Jadi ini dari sumber datanya. Nah, dari tingkat analisisnya kita bisa melihat penelitian yang deskriptif. Jadi tidak menguji, dia hanya menggambarkan suatu variabel. Nah, kemudian yang inferensial, dia menguji apakah ujinya korelasi, ujinya kausal, hubungan sebab akibat, atau ujinya adalah uji T yang melihat mana yang lebih baik antara satu metode dengan metode yang lain. Untuk S2, biasanya tidak boleh deskriptif saja, tetapi harus yang inferensial. Kelemahan di tesis, waktu inferensial itu tidak cukup. Seharusnya walaupun penelitian kita inferensial, analisis kita juga harus menganalisis yang deskriptif ini. Tetap, kelemahan tesis yang sering ada, analisis deskriptifnya miskin banget, tidak banyak dilakukan. Jadi begitu, kenapa deskriptif itu penting sekali untuk menjelaskan kenapa korelasi itu signifikan. Kenapa hubungan sebab akibat kausal ini signifikan dan kenapa tidak signifikan. Itu biasanya dari analisis deskriptif ketahuan itu. Kenapa tidak signifikan. Jadi nanti kita bisa punya penelitian survei yang deskriptif saja, punya survei yang inferensial. Kita punya penelitian observasi pada tingkat deskriptif, penelitian observasi yang tingkat inferensial. Nah, S2 diharapkan sudah menggunakan yang inferensial ini. S1 biasanya boleh deskriptif ini. Oke. Penelitian juga dapat dilihat dari data yang dipergunakan menurut dimensi waktu perlakuan atau data yang digunakan. Penelitian antropologis, datanya justru data zaman bahula, zaman yang lama banget. Fosil-fosil, peninggalan-peninggalan, ini antropologis di sini. Penelitian historis biasanya juga melacak data yang data yang masa lalu, bukan data yang sekarang. Penelitian retrospektif nomor 3 itu dia mengungkap data dari yang lalu sampai sekarang dan yang akan datang. Makanya di sini posisinya. Nah, kalau survei, data kita adalah data sekarang, maka disebut dengan penelitian ex post facto. Facto itu fakta,
Expose itu mengungkap. Jadi penelitian yang mengungkap fakta saat ini, nomor 4. Jadi data yang dipakai adalah data yang terungkap lewat angket, lewat tes yang kita peroleh saat ini. Penelitian eksperimen saat ini nggak ada datanya. Setelah ada dikasih treatment, dilakukan eksperimen, baru ada datanya. Maka datanya di sini. Oleh karena itu penelitian eksperimen biasanya survei dianggap ex post facto, eksperimen dianggap penelitian yang datanya yang akan datang. Setelah dikasih treatment, baru diukur datanya. Nah, penelitian ekstrapolatif, penelitian yang datanya itu masa lalu, tetapi digunakan untuk memprediksi yang akan datang. Nomor 6. Kalau kita punya murid SMP, kelas berapa? 7, 8, 9. Ya. 7, 8, 9. Kita tahu angkanya, maka kita bisa tahu jumlah ke depan yang lulus maksimum berapa. Kan nggak mungkin yang lulus yang maksimum itu mempengaruhi melebihi dari jumlah kelas 3 kan, kelas 9, pasti di bawahnya kelas 9. Atau sebaliknya, kalau kita mendapatkan data di SMP kelas 7 muridnya semakin berkurang, maka kita dapat memprediksi ke depan kapan murid kita nggak dapat murid. Karena setiap tahun jumlah pendaftarnya berkurang terus. Jadi kita bisa memprediksi ke depan suatu saat kita tidak dapat murid. Kapan itu dapat diprediksi? Itu adalah penelitian ekstrapolatif. Kemudian penelitian pelacakan adalah penelitian yang dilakukan sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau biasanya perguruan tinggi melakukan penelitian pelacakan pada lulusannya. Sekarang lulus, setelah lulus berapa lama dia menunggu waktu untuk dapat pekerjaan, setelah dapat pekerjaan, pekerjaannya dapat apa, lalu setelah itu dia dipromosikan di bagian apa, kemudian kapan dia jadi pemimpin. Ini pelacakan atau penelusuran. Waktunya lama. Biasanya tidak ada disertasi atau tesis yang melakukan penelitian pelacakan ini karena nggak selesai-selesai. Penelitian ini biasanya dilakukan untuk lembaga, untuk institusi, itu dapat dilakukan pelacakan seperti ini. Oke. Nah, di antara ini untuk pendidikan tadi retrospektif bisa, tapi ini jarang dilakukan karena dia membackup data yang kan masa lalu. Dan mungkin di metodologi penelitian Anda nggak banyak diajarkan. Ya sudah, ex post facto pasti karena survei sering diajarkan lebih banyak di sini. Observasi itu ex post facto juga. Kemudian yang interview itu juga ex post facto juga. Pokoknya yang datanya diungkap pada hari ini. Eksperimen, Anda ada mata kuliah khusus, ekstrapolatif Anda nggak pernah diajarkan, ini biasanya di bidang manajemen atau perencanaan pendidikan. Jadi hanya untuk diketahui aja, penelitian kita kebanyakan pada ex post facto dan eksperimen, walaupun sebenarnya kita bisa melakukan penelitian historis, kita menelitian retrospektif, bahkan kita bisa melakukan penelitian ekstrapolatif. Ya. Tapi karena nggak diajarkan, nggak usah hanya untuk wawasan saja. Jadi kalau dilihat jenisnya, sebenarnya banyak opsi, banyak pilihan untuk melakukan penelitian. Cuma mungkin keterbatasan yang diajarkan, sehingga kita membatasi penelitian kita. Nah, ini desain yang sering dipakai di dunia pendidikan. Survei tadi ex post facto, observasi juga ex post facto, studi kasus, eksperimen, penelitian tindakan, penelitian dan pengembangan, penelitian dasar data sekunder, lalu studi pelacakan, penelitian historis. Yang saya katakan yang dua terakhir ini jarang. Maka kita akan bahas yang di atasnya, selain pelacakan dan penelitian historis. Baik, sampai di sini saya stop dulu.
Ada yang mau bertanya? Mohon maaf, Prof. Izin Silakan. bertanya, Prof. Boleh? Ya, boleh. Ini mungkin sedikit di luar yang tadi disampaikan. Penasaran dengan penelitian relevansi, Prof. Di buku panduan Unindra itu untuk pasca sarjana menurut sistematika itu hanya tercantum di yang ini skripsi, hanya di S1. Nah, kita hilangkan untuk penelitian relevansi untuk penelitian tesis kita, atau baiknya seperti apa, Prof? Karena mengikuti prosedurnya yang kemarin sempat disampaikan di soal UTS juga itu sudah sesuai, Prof. Terima kasih. Saya nggak tahu yang Anda maksud penelitian relevansi. Penelitian yang relevan atau penelitian relevansi? Penelitian yang relevan, Prof. Oke. Kalau penelitian yang relevan, itu bukan jenis-jenis penelitian, tetapi penelitian mana yang relevan untuk mendukung teori Anda. Itu yang kita bahas di bab 2, kan? Jadi penelitian yang relevan itu bukan jenis penelitian, bukan desain penelitian. Tapi penelitian mana yang relevan, yang dengan teori yang Anda bahas di bab 2. Beda, bukan jenis penelitian. Tidak ada penelitian relevansi, itu enggak ada. Tapi penelitian yang relevan dengan teori yang Prof. Anda bahas. Oke? Ya. Boleh menambahkan? Ya. Maksudnya itu menambahkan di Bapak. Maksudnya itu penelitian yang sudah pernah dicoba gitu ya, kan Pak? Yang itu tadi penelitian yang relevan itu. Oh, bukan. Penelitian dari peneliti lain kita yang sudah dilakukan untuk yang relevan dengan yang kita teori bab 2, betul. Ya, salah satunya. Oke. Itu salah satu. Ya. Jadi yang relevan itu banyak. Relevan itu penelitian lain yang mirip dengan penelitian Anda. Boleh. Iya. Cuma kalau yang seperti itu kan namanya replikasi. Sama. Tapi relevan itu bisa saja. Yang relevan itu cara mengukur variabelnya sama dengan Anda. Boleh. Jadi itu dianggap relevan juga karena cara mengukurnya sama. Relevan juga karena variabel yang dipakai sama, itu juga relevan. Jadi relevan itu banyak. Bisa relevan metodologinya, desainnya sama, ya, sama, boleh. Bisa sama-sama sekali topik dan judulnya. Kalau itu sama, berarti Anda hanya melakukan replikasi, ya. Itu kadar penelitiannya rendah kalau yang replikasi ini, ya. Tapi sama juga, misalnya sama waktu mengukur variabelnya, boleh, ya. Atau sama metodologi yang dipakai, boleh. Jadi oleh karena itu waktu penelitian yang relevan, jangan hanya menyebutkan judul dan judul penelitian dan pengarangnya aja, tapi apanya yang relevan itu harus ditulis di situ. Kalau hasil penelitian relevan, Prof? Ya, termasuk hasilnya, atau? Boleh. Oh. Iya, apanya tapi yang relevan itu? Untuk isinya berarti di luar ketiga yang kemarin atau menurut panduan disampaikan, Bro? Ada kerangka berpikir, kemudian apakah ditambahkan atau memang tidak usah, Bro? Loh, di panduan kan harus ditulis kan, di panduan Unindra? Kalau di panduan pasca sarjana tidak dituliskan, Prof. Untuk hasil penelitian relevan, hanya saja di S1 itu disampaikan. Sama, itu sama. Makanya gitu, di S1 ditulis, di S2 malah nggak ditulis. Iya, betul, Bro. Seluruh penelitian sama, dibutuhkan itu. Ya. Tapi kalau kemarin kami baca, Prof, mohon maaf, Prof, itu untuk hasil penelitian relevan itu tidak ada, Prof, untuk di tesis sebelumnya itu. Oh, banyak yang ditulis, yang saya bimbing banyak menyebut banyak. Ya. Karena berarti itu boleh sebenarnya ditulis juga, Prof, ya. Iya. Penelitian yang relevan, ya. Tapi penelitian yang relevan itu jangan hanya ditafsirkan karena sama persis penelitiannya. Kalau itu malah
plagiat, saya sarankan jangan. Tapi sama metodologinya, sama variabelnya, ya, sama cara mengukurnya, atau justru pengukurannya Anda adopsi, Anda menggunakan itu yang kemudian disesuaikan, yang sudah ada boleh, itu namanya penelitian yang relevan. Itu standar internasional loh itu, bukan hanya tesis skripsi saja, itu standar penulisan penelitian yang ilmiah seperti itu, di mana-mana dipakai. Tapi jangan ditafsirkan hanya yang sama persis, ya. Kalau yang sama persis, bahkan Anda sebenarnya kadar penelitiannya rendah karena Anda hanya mengulang pada penelitian yang sudah ada. Berarti mohon maaf Prof, untuk urutan isinya berarti ditambahkan ya Prof, hasil penelitian relevan. Di mana ditambahkannya? Di teorinya, misalkan setelah kerangka berpikir. Sebelum kerangka boleh berpikir, ditambahkan. Bukan dulu, sebelum, ditambahkan. Iya. Oke. Ya, baik Prof, Sebelum. terima kasih Prof. Oke. Sebelum, ya. Ingat itu bukan jenis penelitian. Itu bab 2 kemarin. Enggak, sekarang yang kaitannya dengan jenis penelitian. Izin Prof. Silakan. Izin Prof. Ya, Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa untuk penelitian survei dilarang untuk sampel atau populasinya dengan data tunggal, begitu ya Prof ya? Salah kamu, Namun bukan begitu. Maaf, salah. Ya. Iya. Kalau penelitian survei harus jelas populasinya dan cara mengambil sampelnya. Yang tidak ada gitu ya. populasi dan sampel, penelitian apa tadi? Yang sampelnya adalah sejumlah populasi. Eksperimen. Nggak ada, coba Eksperimen. siapa yang dengar? Nggak, saya ingin tanya yang lain, bukan Anda. Penelitian populasi. Iya, semua populasinya diteliti. Karena hanya satu. Aduh, nggak ada yang nyimak tadi ya. Kasus. Iya, itu yang studi kasus. itu yang studi kasus. Studi kasus. Namanya aja studi kasus, jadi hanya satu kasus. Jadi tidak ada lagi pemilihan sampel dan populasi, tidak ada lagi karena memang hanya satu itu yang diteliti. Itu studi kasus, Mas Agung. Iya, siap Pak. Dia maksud saya gini. Tadi saya coba menafsirkan dengan sampel dan populasi tadi ya. Karena kalau survei, apakah tidak memungkinkan misalkan kita hanya populasinya hanya di satu sekolahan. Sepertinya kan tidak mungkin karena kalau misalkan disebutkan dari tadi ya Prof ya, karena butuh dari beberapa di satu populasi, misalkan ruang lingkupnya lebih luas dan kemudian baru dibuat sampelnya. Dan kemudian apakah misalkan kita tetap satu di situ juga sebenarnya kelompok belajarnya juga banyak, misalkan kelas atau rombelnya gitu. Terus pertanyaannya gimana? Pakai itu diperbolehkan sampai survei cuma populasinya di satu sekolahan, itu yang pertama. Namun kemudian satu sekolahan itu sebenarnya rombongan belajarnya banyak gitu, bukan hanya dari satu kelas, misalkan 9. Apakah itu diperbolehkan? Atau memang perlu ditambahkan misalkan ruang lingkupnya lebih luas per kecamatan atau sampai dengan kabupaten, sehingga nanti per kecamatan diambil sampelnya satu sekolahan. Terima kasih, Prof. Oke, nanti kita bicarakan ya waktu kita populasi dan sampel, karena yang Anda bicarakan salah semua tadi waktu nyebut. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, jadi waktu kita bicara populasi, itu bukan ngomong satu sekolahan, satu kecamatan, bukan. Karena tergantung dari mana sumbernya kita peroleh. Di sekolah misalnya, bisa yang menjadi sumber datanya itu sekolahan, tapi bisa menjadi sumber datanya itu guru, bisa yang menjadi sumber datanya murid. Populasi dan sampel itu bukan menyebut sekolahnya, menyebut muridnya atau gurunya, tergantung yang menjadi sumber data kita. Nanti kita bahas lah.
Ya, Anda kacau banget konsepnya. Nanti perhatikan waktu kita ngomong tentang populasi dan sampel, tidak sekarang. Saya ngomong dulu, desain dulu, selesaikan dulu. Oke, siapa yang mau tanya desain? Prof, maaf mau bertanya. Ya. Apakah desain itu kita harus membuatnya sesuai dengan diagram atau flow chart itu loh yang Oke, ya. menarik. Oke. Saya tanya dulu, diagram itu apa sih sebenarnya, menggambarkan apa? Kalau diagram kan bisa tahap-tahap gitu kalau dalam penelitian. Ya. Nah, itu dibuat diagram supaya apa? Supaya mempermudah kita untuk menyimpelkan. Iya. Ya, menyimpankan sesuatu itu namanya apa sebenarnya? Bentuknya bisa diagram, bentuknya bisa gambar. Namanya apa? Sesuatu yang kemudian dibuat simpel. Mind map, Prof. Apa? Mind map, peta konsep. Bukan. Nah, yang Anda sebut tadi adalah model, bukan desain. Ya, model. Saya mengerti karena banyak tesis dan banyak dosen mengajarkan itu diagram itu adalah desain, bukan. Itu adalah model. Model hubungan antara A, B, dan C. Itu kan yang sering Anda lihat. Ya. Itu menggambarkan hubungan pengaruh A, B, dan C. Lalu dijadikan kotak. Kotak X1, X2, lalu Y. Ya kan? Menjadi simpel. Kalau ditulis variabel kemampuan belajar siswa kan panjang. Ya, tapi dengan dibuat X1 menjadi ringkes. Menjadi gampang difahami. Itu namanya model. Jadi sekarang Anda harus mengenal desain, itu adalah rancangan penelitian. Model adalah model yang menyederhanakan satu konsep atau satu hubungan. Itu model. Nanti yang lebih detail, lebih operasional namanya teknik. Ya. Jadi pengumpulan data dengan menggunakan angket itu teknik namanya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket. Teknik pengumpulan datanya menggunakan interview. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan data sekunder. Itu teknik. Nah ini memang mohon maaf, banyak di buku-buku metodologi penelitian dan di pembelajaran penelitian itu kacau antara desain, model, dan teknik. Ya. Jadi kita sekarang ngomongnya pada tingkat desain, rancangan penelitiannya dulu. Oke, jadi Melkia, jadi itu sebenarnya model. Nanti di dalam desain ada modelnya. Jadi dalam desain eksperimen ada modelnya, nanti akan kita bahas. Ya. Jangan dikacaukan dengan model. Bagus, untung Anda tanya, karena banyak kekeliruan di tesis. Ada lagi yang lain? Ya. Tentang Prof, desain. izin bertanya. Ya. Kalau kita ingin menggunakan data kuantitatif kombinasi dengan kualitatif, apakah desainnya itu juga kombinasi, misalnya desain eksperimen dan survei begitu, Prof? Atau yang lainnya? Eksperimen sama kuantitatif, desainnya survei apa juga gitu, kuantitatif ya. Waktu menyebut desainnya, Anda pilih satu yang paling kualitatif. Ya, dengarkan dulu. Waktu Anda menyebut desainnya, harus disebut yang dominan yang mana. Tidak mungkin penelitian kualitatif dan kuantitatif itu tidak dominan salah satu. Kalau yang dominan kuantitatifnya, maka Anda sebut desainnya survei, tetapi didukung dengan data kualitatif waktu bicara pengumpulan data. Ya. Ya. Tapi kalau studi etnografis itu adalah studi kualitatif etnografis tadi, ya. Maka Anda sebut etnografisnya, walaupun waktu kita studi etnografis, ya,
itu kita punya data kuantitatif, enggak apa-apa, boleh. Oke. Jadi desainnya yang mendominasi ya, Prof. Yang dominasinya apa? Oke. Ya. Iya. Ya, makasih, Prof. Oke. Baik, ada pertanyaan yang bagus tadi tentang desain. Bagus. Ada lagi tentang desain? Oke. Kalau begitu, sambil berpikir lagi pertanyaan tentang desain, kita teruskan PowerPoint kita ya. Sampai mana tadi? Nah ini. Kita baca dulu survei. Saya tidak akan bicara satu persatu secara lengkap karena sebenarnya Anda sudah selalu diajarkan. Cuma saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang biasanya belum diajarkan atau hal-hal yang biasanya salah konsep. Jadi ciri survei itu ada 3. Pertama, datanya dikumpulkan melalui komunikasi. Dan komunikasi di survei itu selalu kepada orang. Ya. Caranya bisa interview atau bisa menggunakan angket. Jadi survei itu selalu komunikasi, topiknya selalu pada orang, ya. Kemudian dilakukan lewat interview atau angket, ya. Oke. Misalnya survei tentang harga cabai. Bukan cabainya yang ditanya, kamu dihargai berapa? Enggak, yang ditanya adalah penjual cabainya. Iya, orang. Komunikasi. Ya. Di zamannya Pak Harto itu harga cabai itu disurvei setiap hari. Yang mensurvei siapa? Kodim. Ya, itu yang ditanya penjualnya, harganya berapa, dijual berapa. Itu survei. Jadi orang, walaupun yang ditanya cabai, orang. Oke. Di dalam dunia pendidikan, tentang misalnya semangat belajar, siswa yang ditanya siswanya. Lewat komunikasi. Komunikasi bisa jarak pendek, jarak jauh, dan sebagainya. Oke. Nah ini jadi tujuan survei itu lebih banyak untuk mendeskripsi suatu data saat ini yang tadi expose facto tadi, mendeskripsikan suatu data sangat bagus. Lalu juga untuk melihat karakteristik apakah berapa yang tinggi, berapa yang pendek, berapa yang harganya tinggi, harganya rendah, dan sebagainya. Mungkin ada kelompok-kelompoknya tertentu. Tapi survei juga dapat dipakai untuk menemukan produk baru. Bisa. Di dunia pendidikan kita jarang, tapi sebenarnya saya ingin tunjukkan pada Anda. Anda lihat bangku yang Anda pakai kuliah di Unindra? Kursi. Di mana di kursi itu ada mejanya, ada papan untuk menulis, ya kan? Lalu ada tempat barang di bawah kaki itu. Itu jangan dikira untuk mendesain seperti itu, produk seperti itu tidak pakai survei. Karena tingginya diukur tuh, tinggi kursi berapa senti. Posisi punggungnya miring atau tegak itu diukur. Ya. Lalu lebar papannya diukur supaya perut Anda tidak kejepit kalau ya diukur. Bodi Anda diukur waktu duduk. Jadi ambil beberapa orang yang duduk di kursi, diukur. Kursinya lebih tinggi, enak nggak kamu? Kurang enak Pak, lebih turun lagi. Yang ngasuh rendah, enak nggak kamu? Kurang enak Pak, minta dinaikkan. Itu disurvei. Nah, sehingga kursi yang Anda dudukin untuk pembelajaran tadi, itu diperoleh desain seperti itu lewat survei seperti ini. Ya. Sama, jadi banyak yang dilakukan lewat survei seperti ini, produk. Sepeda motor, desain sepeda motor juga banyak yang dilakukan lewat survei. Yang disurveinya bukan sepeda motornya, tapi pengendaranya yang disurvei. Ya, oke. Baik, ini pentingnya. Nah, data yang digunakan data primer, dan dalam survei selalu ada responden.
Responden tadi orang tadi ditanya atau dikirim angket itu namanya responden. Nah, di dalam survei harus ada populasi. Kenapa? Karena hasil survei itu hanya dapat dipakai untuk populasi yang Anda teliti. Itu. Kalau populasinya itu satu sekolah, ya hasil survei Anda hanya berlaku untuk satu sekolah. Kalau populasinya itu kawasannya satu kecamatan, ya, walaupun yang respondennya murid, maka hanya berlaku untuk satu kecamatan, murid di satu kecamatan. Ada populasi. Jadi dalam survei harus jelas datanya data primer, ex post facto tadi, ada respondennya, lalu ada populasinya. Jadi kalau Anda bicara survei, nanti di dalam bab 3 metodologi, populasi survei ini adalah harus ada disebut. Ya. Berikutnya, ini kegunaan, saya kira saya tidak terlalu saya bahas lebih lanjut, Anda baca sendiri. Salah satu kenapa survei banyak dipakai karena memang cepat dikerjakan. Dibanding dengan eksperimen, survei lebih cepat dalam pengumpulan data. Karena kalau eksperimen kan harus menunggu eksperimennya dulu, baru data dikumpulkan. Kalau ini enggak. Oke. Nah, ini yang kurang banyak dibahas. Survei itu ada dua jenis. Satu survei yang cross seksional, yang kedua survei yang longitudinal. Contoh cabai, harga cabai, ya. Tadi yang longitudinal karena setiap hari dicek harganya. Itu longitudinal. Setiap hari dicek harganya. Itu longitudinal. Sehingga datanya ada misalnya 1 bulan 30 hari, ya datanya berarti setiap responden, ya. Tadi setiap bakul cabai tadi, dia ada 30 data. Jadi kalau respondennya ada 30, setiap hari 30 terus, selama dalam 1 bulan akan ada 900 data. Studi longitudinal. Ya, tentang satu kelompok atau satu jenis produk yang disurvei, ya, tetapi terus-menerus. Sedangkan cross-seksional, survei yang dilakukan hanya sekali. Tapi kelompok sampelnya berbeda-beda. Jadi tadi yang Anda sebut yang sekolah tadi, ada beberapa rombel dilakukan sekaligus. Rombel tadi tapi hanya sekali. Mungkin ada 10 rombongan belajar disurvei sekaligus, ya, namanya cross seksional. Nah, ini sering tidak disebut di dalam bab 3. Ya. Apakah penelitian Anda cross seksional atau longitudinal? Oke. Jadi tadi kalau misalnya satu sekolah, tapi ada 10 rombongan belajar, disurvei sekali dari seluruh rombongan belajar tadi. Tapi bisa juga Anda untuk melihat perubahan contoh longitudinal gimana di pendidikan. Kalau nggak salah Anda kan juga disuruh menilai dalam kurikulum baru, disuruh menilai sikap siswa. Penilaian tentang sikap. Nah, sikap kan nggak bisa cross-seksional, tapi longitudinal. Setiap murid itu dilihat perkembangannya. Bulan ini berapa kali dia nakal, bulan berikutnya mana kelakuan yang lebih baik, dan seterusnya. Jadi kalau penilaian sikap anak itu tidak bisa cross-seksional. Cross-seksional tetap karena setiap anak dan kelas juga disurvei. Tapi yang penting tidak hanya sekali dilihatnya, terus menerus. Mungkin tidak lewat survei, tapi lewat observasi, pengamatan Anda. Ya. Seperti ini. Kalau Anda mengumpulkan datanya lewat interview, maka menjadi survei.
Jadi bisa juga lewat observasi. Jadi studi longitudinal dapat dilakukan lewat survei, dapat juga lewat observasi. Oke. Nah, sebaiknya kalau Anda menggunakan cross seksional, ngomong dong di bab 3. Sebaliknya kalau Anda melakukan studi longitudinal juga ngomong di bab 3. Waktu bicara desain. Jadi desain yang saya pakai adalah survei, jenisnya, atau modelnya adalah model survei yang cross seksional atau model survei yang longitudinal. Terserah Anda. Nah, saya kira yang ini nggak usah saya sebut karena terstruktur itu adalah cara mengumpulkan datanya. Jadi Anda bisa membuat kisi-kisi dulu, lalu disusun instrumennya, dan ini yang banyak dilakukan. Tapi ada survei yang tidak terstruktur, sehingga urutan pertanyaan tidak harus urut. Biasanya ini kalau dilakukan lewat interview. Ya. Oke. Jadi in-depth interview. Tapi ada survei yang terselubung juga ada, di mana sekolah disurvei tetapi pertanyaan disusun tetapi tidak secara langsung menanyakan apa yang ditanya. Itu namanya terselubung. Contoh, kalau Anda ingin mengetahui umur gadis, maka pertanyaan surveinya yang langsung pertanyaan adalah berapa umur Anda? Betul kan? Ini banyak wanita tidak ingin diketahui umurnya. Maka kalau Anda tanya berapa umur Anda, mungkin dia tidak menjawab yang sebenarnya. Oleh karena itu harus dilakukan pertanyaan yang terselubung. Ya. Sama pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap misalnya kenapa PSK, karena Anda melakukan PSK, Anda kan sudah menjadi model, menjadi menjadi artis, tapi kenapa masih menjalankan PSK misalnya? Kalau Anda tanya langsung seperti itu, pertanyaan dia jawabannya belum tentu yang apa adanya. Maaf, dilakukan pertanyaan yang terselubung. Jadi pertanyaan yang tidak langsung. Nah, di dalam penelitian-penelitian yang sensitif, itu pertanyaan terselubung itu menjadi penting. Survei yang terselubung itu penting. Oke. Nah, saya kira ini nggak usah saya sebut, nggak usah saya. Memang di dalam survei ada kemungkinan salah pengambilan sampel, sehingga bisa mempengaruhi data kita. Cuma nggak usah lah, ini advance ini, jadi saya nggak usah jelaskan di sini. Cara mengatasi kalau ada kesalahan survei, mengatasi tadi seperti ini, saya nggak usah jelaskan. Saya kira di sini. Itu survei. Nah, yang berikutnya setelah survei adalah observasi. Nah, berbeda dengan survei selalu 3 tadi, komunikasi pada orang dan bisa lewat interview maupun bisa lewat angket. Berbeda dengan survei, observasi. Kalau observasi adalah penelitian, cirinya adalah melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis. Yang diamati tidak harus orang, bisa pola tingkah laku orang, bisa objek, bisa kejadian. Ya, contoh, observasi tentang kenakalan anak. Kenakalan anak kan tingkah laku orang. Ada ingin mengobservasi apakah setelah dilakukan pendidikan karakter, tingkah laku anak itu berubah atau tidak. Yang dulu nakal menjadi baik atau tidak. Maka lakukan observasi. Ya. Ini. Begitu juga misalnya setelah dilakukan diberi penjelasan tentang tata aturan disiplin belajar, apakah bagaimana perkembangan kedisiplinan anak dalam belajar, dilakukan observasi.
Tapi observasi juga dilakukan pada objek, misalnya kendaraan. Ya, berapa orang dalam 1 menit kendaraan, ada berapa kendaraan yang lewat, diobservasi. Juga kejadian, misalnya tentang kecelakaan. Ya, kejadian. Anda bisa juga mengobservasi tentang tingkah laku orang itu adalah hubungan anak dengan anak dalam grup. Mana yang anak mana yang paling menentukan, anak mana yang suka ngikut saja, anak mana yang mereka kreatif, itu dapat dilakukan lewat observasi. Nah, bagaimana relevansinya dengan pendidikan? Bisa saja Anda bisa juga melakukan observasi tentang bagaimana guru mengajar. Misal, Anda akan meneliti tentang kompetensi guru waktu mengajar di kelas. Maka Anda menyiapkan instrumen, Anda duduk di belakang kelas, atau Anda bisa duduk tergantung observasinya. Kalau langsung Anda di bangku belakang dari kelas, guru mengajar, Anda observasi. Apa yang dilakukan menit pertama, apakah melakukan apersepsi atau tidak. Ya. Setelah itu apakah dia menjelaskan atau tidak, apakah pakai alat peraga atau tidak, lalu memberikan anak kesempatan untuk bertanya atau tidak, apakah dia juga melakukan manajemen kelas, matanya ke seluruh mata anak, atau matanya justru ke langit-langit, atau matanya nggak berani menatap anak. Anda bisa observasi. Pertanyaannya apa saja yang ditanyakan, bagaimana reaksi anak, bagaimana guru menjawab pertanyaan anak, dan memberikan reaksi terhadap jawaban anak. Lalu apakah guru juga melakukan evaluasi singkat sebelum menutup kelas, bagaimana cara menutup kelas, pakai berdua atau tidak, Anda bisa lakukan observasi. Penelitian ini penting loh kadang-kadang. Ya, saya kira mengukur kompetensi guru lebih tepat Anda duduk di depan kelas daripada Anda kasih angket. Lebih tepat dong Anda mengobservasi kelas. Gimana? Iya, dibanding dengan Anda memberikan angket, bagaimana Anda mengajar, pasti dong jawabannya yang baik-baik kalau pakai angket. Tapi kalau pakai observasi, gimana mau baik? Wong begitu guru datang terlambat, Anda tahu. Guru datangnya tidak tepat waktu. Guru tidak memberikan contoh. Tapi kalau dikasih angket, semua akan, oh ya, saya pakai contoh, saya pakai alat peraga, saya tepat waktu, gitu ya. Jadi observasi kadang-kadang jauh lebih valid daripada dengan menggunakan survei untuk jenis-jenis tertentu tadi guru mengajar. Nah, yang diobservasi bisa individu tadi, tingkah laku individu, tapi juga tingkah laku sosial, setting suatu sosial, bisa objek fisik tadi, bisa catatan verbal atau gambar. Jadi Anda bisa, misalnya individu, tadi waktu tingkah laku anak kan individu tadi, ya, tingkah laku anak, tingkah laku. Kemudian juga bisa tingkah laku yang ekspresif, raut mukanya seperti apa, aksen ucapannya seperti apa, bahasa tubuhnya seperti apa. Waktu juga kita mengobservasi guru mengajar tadi juga kegiatan verbalnya seperti apa, ya, pola mengajarnya seperti apa, apakah dia runtut mengikuti apa RPP, jangan-jangan RPP-nya bagus, waktu menerapkannya nggak sesuai dengan RPP. Katanya banyak loh guru yang seperti itu, ya misalnya ini. Lalu setting sosial bisa untuk melihat tadi hubungan antar anak tadi, untuk melihat hubungan teman sejawat, teman anak sebaya itu seperti apa polanya. Biasanya ada yang jadi pimpinannya, ada yang jadi pengikutnya, ada yang pasif, ada yang aktif, di situ dapat dilihat. Tapi juga objek fisik. Objek fisik itu misalnya kalau Anda bisa melakukan survei, observasi terhadap ekspresi bahasa anak. Dari mana? Dari mengarang. Jadi anak disuruh mengarang,
Anda olah struktur kalimatnya benar atau tidak. Apakah ada subjek, predikat, keterangan, dan sebagainya. Lalu bagaimana meletakkan komanya benar atau tidak. Lalu ekspresi dia seperti apa. Ini dapat dilakukan. Objek fisik yang lain berupa observasi peralatan. Atau kalau kita mungkin mengobservasi bahan pelajaran. Bisa saja buku pelajaran diobservasi. Apakah tiap bab apa isinya, apa memenuhi ketentuan-ketentuan standar buku pelajaran yang baik. Tapi juga bisa catatan verbal dan gambar. Jadi misalnya mengobservasi satu gambar atau informasi yang ada di iklan misalnya. Ini kalau untuk kepentingan bisanya di bidang dunia bisnis. Kalau kita verbal dan gambar diwujudkan dalam bentuk majalah dinding. Diobservasi apa sih yang sering ditulis anak-anak di majalah dinding itu. Nah, ini juga dapat diobservasi seperti ini. Jadi sebenarnya peluang Anda untuk melakukan penelitian bukan hanya di luar survei banyak, termasuk observasi. Ya. Nah, ini sama observasi juga ada yang visible, artinya Anda yang mengobservasi dapat dilihat oleh yang diobservasi. Tapi juga bisa Anda hidden kalau khawatir apabila yang mengobservasi melihat, maka yang diobservasi menjadi tidak apa adanya. Maka hidden menggunakan kamera. Jadi waktu mengobservasi guru mengajar tadi, dipasang kamera di kelas, lalu dihubungkan dengan monitor di ruang kepala sekolah, Anda bisa mengobservasi lewat guru mengajar di ruang kepala sekolah. Ada beberapa sekolah yang melakukan seperti ini, melakukan hidden observation, di mana setiap kelas ada layarnya di ruang kepala sekolah. Jadi ruang kepala sekolah nggak perlu keliling untuk melihat ini ada kelas, ada gurunya atau tidak, kosong atau tidak, itu cukup di ruang kepala sekolah. Kalau kelasnya ada 20, ya ada 20 monitor, ya, 20 CCTV yang dapat dihubungkan di kepala sekolah yang dapat dicek. Ini adalah hidden observation. Oke. Nah, tadi kita sudah mengenal survei, sudah mengenal observasi, yang berikutnya data sekunder. Kalau observasi dan survei, ya, datanya diperoleh saat Anda kumpulkan. Anda harus mengumpulkan sendiri yang pada saat sekarang. Oleh karena itu, observasi maupun survei juga disebut dengan penelitian ex post facto, yaitu yang datanya diekspos pada saat Anda melakukan penelitian, diperoleh pada saat Anda melakukan penelitian. Kalau data sekunder, datanya sudah ada. Dari mana? Yang sudah dikumpulkan oleh penelitian lain atau dikumpulkan oleh satu lembaga yang lain. Lalu Anda analisis, itu nggak perlu ke lapangan lagi, Anda analisis. Contoh, untuk meneliti tentang hubungan antara tingkat pendidikan orang tua, latar belakang orang tua mahasiswa dengan prestasi belajar, maka latar belakang orang tua mahasiswa dapat dilihat dari data sekunder lewat data-data yang sudah diminta perguruan tinggi, ya, pada waktu mendaftar. Ini. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Untuk meneliti tentang hasil belajar, kan sudah ada nilai raport, kan sudah ada nilai UN. Maka Anda boleh menggunakan nilai raport atau nilai UN tadi untuk menjadi data penelitian yang akan Anda analisis. Dengan catatan selama itu sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Kalau nggak sesuai, tidak boleh dong. Harus sesuai dengan tujuan. Jadi ada data sensus, data penerimaan harga saham, ada sensus pendidikan, data dapodik, ya, laporan tahunan perusahaan, laporan tahunan sekolah, laporan hasil audit atau laporan hasil pengawasan pengawas sekolah, boleh, ya. Atau data pada profil sekolah, profil perusahaan, ini bisa dapat.
Sampai di sini. Sebelum sampai di sini saya teruskan dulu. Nah, tadi ada 2 jenis penelitian, deskriptif sama inferensial. Nah, penelitian deskriptif itu hanya mendeskripsikan saja. Nah, yang sering Anda lakukan, mendeskripsinya min-nya seberapa, nilai terendah berapa, nilai tertinggi berapa, dibuatkan distribusi, itu adalah deskriptif, distribusi nilai atau frekuensi. Apakah distribusinya normal atau tidak, ini adalah deskriptif. Oke? Anda sudah banyak dilakukan, oleh karena itu saya nggak banyak bahas. Cuma kebanyakan kelemahannya yang deskriptif ini Anda hanya menjelaskan yang kuantitatif, yang kualitatif tidak. Harusnya waktu deskriptif juga ada yang kualitatif. Berikutnya adalah penelitian korelatif, adalah penelitian yang ingin mencari hubungan antara satu variabel dan variabel lain, ya, yang tujuannya untuk melihat tadi menguji hipotesis bahwa ada hubungan satu variabel dengan variabel lain. Desain yang dapat dipakai bisa pakai desain survei, bisa observasi, bisa data sekunder. Nah, yang berikutnya adalah penelitian kausal, yaitu penelitian yang sebab akibat, lanjutan dari korelasi. Kalau korelasi itu hanya menunjukkan kalau satu variabel naik, variabel yang naik juga naik, satu variabel turun, yang lain juga turun. Kalau korelasinya negatif, satu variabel naik, yang satu variabel yang lain turun, kan begitu. Cuma berapa naik turunnya dan seberapa pengaruhnya tidak dapat diketahui lewat penelitian korelatif. Statistiknya ini pakai korelasi product moment, mungkin Anda sudah diajarkan. Nah, penelitian kausal adalah penelitian yang ingin membuktikan hubungan sebab akibat atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu dalam penelitian kausal harus punya model kausal. Jadi tadi yang menanyakan desain itu sebenarnya model kausal, model yang menunjukkan hubungan sebab akibat, mana yang jadi independent variabel, mana yang dependent variabel. Tapi model ini harus punya dasar konsep dan teori. Oleh karena itu di bab 2 kita membahas teori dan definisi konsepsionalnya, definisi operasionalnya, lalu juga dirumuskan dalam bentuk hipotesis untuk menguji ya apakah ada pengaruh A terhadap B dan sebagainya. Nah, karena kausal ini nanti mau hasilnya akan diproyeksikan kembali kepada populasi, maka harus jelas populasinya berapa, jangkauan populasinya berapa. Nah, desainnya kausal itu bisa eksperimen, bisa expose faktor dalam bentuk tadi observasi, bisa survei, bisa data sekunder, bahkan bisa juga tadi yang satu lagi adalah observasi dan survei tadi ya. Oke. Nah, ini yang banyak, ini karena contohnya banyak sekali di tesis kita, pengaruh kemandirian belajar, dan IQ terhadap hasil belajar. Misalnya seperti itu. Itu adalah penelitian kausal. Jadi saya kira ini yang untuk sesi ini, yang lainnya kita bahas berikutnya. Nah, oleh karena itu kita sudah bahas penelitian survei, penelitian observasi, penelitian data sekunder, ya. Kemudian pada tingkatannya yang deskriptif, yang korelatif, dan yang kausal, ada pengaruh tadi. Oke? Ya, silakan sekarang saya buka pertanyaan. Silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Misalnya kita ingin melihat konten dari satu isi buku ajar, Dok.
Betul. Prof, kita mau bedakan gitu dari 5 buku terbitan penerbit 5 penerbit begitu. Misalnya pelajaran biologi kelas 10. Kita mau lihat tuh konten isi bukunya itu bagaimana dalam 5 buku itu. Berarti kan itu desainnya survei observasi. Nah, konten analisisnya itu metode atau model ya, Prof? Baik. Kalau konten analisisnya. Ini menarik ya. Ya, Nah, terima kasih, Prof. Ini menarik. Jadi ada 3 buku pelajaran, ya, 1 karangan Gramedia, 1 Erlangga, ya kan? 1 apalagi itu ya? Ada 3. So, Depdikbud yang resmi. Nah, Anda ingin melihat tentang kontennya. Apakah kontennya harus ada standar loh ya? Standarnya apa ya? Untuk menganalisis konten tadi. Apa? Standarnya dari buku textbook luar negeri misalnya, Prof. Oke, standar buku teks luar negeri. Berarti ada standar. Berarti apakah di antara 3 buku ini yang memenuhi standar luar negeri? Boleh analisis konten. Nah, di dalam penelitian kalau dilakukan lewat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian evaluatif yang belum ada di salah satu yang saya sebut. Ya, evaluatif, mengevaluasi dari konten buku. Nah, kalau Anda ini berarti mengevaluasi, dan setiap penelitian evaluasi harus ada standar untuk mengevaluasi. Standarnya tetapi buku luar negeri. Berarti Anda punya standar buku luar negeri, ya. Kemudian buku A dijajarkan isinya, buku B dijajarkan, buku Erlangga dijajarkan sebelah kanan, lalu Anda bandingkan. Ya. Maka kalau Anda melakukan seperti ini, Anda boleh melakukan studi perbandingan konten antara buku A, buku B, dan buku C berdasarkan standar buku luar negeri. Ini bukan survei. Namanya penelitian evaluatif. Mengevaluasi konten buku A, buku B, dan buku C. Kalau Anda tertarik, karena ini tidak saya masukkan di dalam desain, kalau memang nanti diperlukan, saya bisa menjadi tambahan ini. Tapi kalau hanya butuh Anda sendiri, konsultasi aja nanti dengan saya. Ya, namanya penelitian evaluatif. Ada banyak desain penelitian evaluatif, modelnya banyak. Ya, modelnya banyak. Okay. Ya misalnya begini, Prof, kita mau meneliti konsep materi genetika. Tentang materi genetika itu kan dari yang zaman dulu sama zaman sekarang udah jauh perbedaannya gitu, Prof. Nah, sementara buku ajar yang ada itu kebanyakan ikut teori yang dulu gitu. Nah, kita mau bandingin dengan teori yang sekarang, berarti kita harus punya pendapat-pendapat ahli tentang konsep itu ya, Prof. Kita mesti tanya ke profesor-profesornya tentang ilmu itu. Ya, tentu harus ada standarnya dulu ya. Sebagai standarnya ya. Ya, misalnya kan kalau yang itu saya tidak tahu, yang saya tahu kan matematika dan aritmatik ya, kan memang ada perubahan. Ya. Di luar negeri itu cara mengajarkan matematika tidak sama dengan di kita. Ya boleh Anda bikin standar konten matematika menurut kurikulum luar negeri tertentu, pasti ada standarnya. Lalu Anda ambil di sini gimana dibandingkan. Maka Anda bisa ada beberapa model. Yang pertama Anda pakai model penelitian perbandingan, studi perbandingan. Model yang kedua Anda bisa menjadi model studi evaluatif. Jadi bisa 2 model. 1 perbandingan, yang kedua evaluatif. Bedanya kalau studi evaluasi harus ada standar. Kalau perbandingan tidak perlu ada standar. Anda membandingkan. Nah, kedua-duanya pendekatannya harus kualitatif, tidak bisa kuantitatif. Karena yang konten adalah bicara tentang kualitatif. Itu masuk dalam penelitian kualitatif tadi yang berupa studi evaluasi atau studi perbandingan. Ya, boleh. Itu termasuk deskriptif ya, Prof? Apa? Deskriptif apa? Termasuk deskriptif. Deskriptif, ya. Deskriptif evaluatif. Oh, oke. Kalau ya, Anda kasih, enggak gini, pada tahap Anda menjelaskan, oh ini kontennya dari standar internasional menyimpang sekian.
yang sesuai sekian persen. Yang buku A sekian dan yang sesuai sekian persen. Buku B sekian yang sesuai sekian persen. Oke ya? Ya. Lalu tadi itu dari segi konten, dari struktur. Yang sesuai sekian, yang tidak sesuai sekian, yang tidak sekian. Jadi mungkin yang sesuai tadi ada tingkatannya, sesuai sekali, sedang, dan rendah. Kan gitu. Nah, Anda bisa lakukan lewat tadi membandingkan deskriptif tapi kemudian dapat dilakukan analisis berikutnya, membandingkan persentasenya tadi. Pada waktu Anda membandingkan persentase tadi, Anda sudah masuk pada inferensial. Bahkan kalau bukunya banyak, sampai 10 jenis, maka Anda bisa analisis pakai C kuadrat. Pernah diajar nggak C kuadrat? Pernah kayaknya. Di statistika. Di statistik. Yeah. Saya nggak tahu, dia menyebutnya C kuadrat atau K kuadrat atau apa banyak sebutannya. Ya. Jadi C kuadrat. Yang simbolnya kayak begini lalu kuadrat, ya. Ya. Nah itu untuk menganalisis yang seperti itu tidak harus banyak datanya, tidak seperti kalau survei. Oke, itu bisa dan jarang yang melakukan, silakan. Kalau saya sih membolehkan sekali, itu bagus sekali. Oke, terima kasih Prof. Ya. Izin Prof bertanya kembali Prof. Ya. Desain penelitian kan begitu banyaknya Prof. Kemudian untuk kita sebagai prodi matematika atau pendidikan MIPA khususnya, itu kan ada batasannya. Kemudian setelah kita selesai masa studi, tentu ada tuntutan yang harus kita minimal standarkan gitu. Nah, kemudian juga kita kembangkan. Nah, untuk desain penelitian sendiri, untuk wilayah kita, apakah harus dikembangkan? Misalkan untuk tadi kita ngambil eksperimen, kemudian ternyata kita juga perlu mengembangkan yang observasi, Prof. Karena di wilayah masing-masing itu kan hampir mayoritas ke pendidikan, Prof. Nah, itu diperkenankan, apakah memang harus diwajibkan seperti itu, Prof? Oke, baik sekali. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Jadi eksperimen yang baik, sebelum melakukan eksperimen, dilakukan observasi dulu. Itu eksperimen yang baik. Tapi itulah nanti kalau untuk doktor aja. Pada S2 ya sudah ada eksperimen selesai, lakukan eksperimen. Yang survei selesaikan satu saja. Oke? Tapi nanti kalau disertasi dibutuhkan beberapa tahap penelitian yang jenisnya misalnya harus disurvei dulu, baru kemudian dieksperimenkan. Setelah dieksperimen kemudian pengembangan model, boleh. Tapi nanti setelah lulus saja. Setelah jadi ahli. Tapi pada waktu untuk S2 diperbolehkan satu, kenapa cari yang ribet? Oke? Tapi yang ideal nanti seperti itu, betul. Demikian itu berlanjut terus. Ada lagi yang lain? Ya. Halo Prof. Ya. Oh ya. Ingin bertanya Prof. Tadi disinggung sedikit tentang populasi dan sampel gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, adakah batasan minimum populasi yang diperbolehkan begitu di khususnya di Unindra? Apakah sesuai arahan dari misalnya dosen pembimbing dalam menentukan batasan populasi? Sekian Prof. Terima kasih. Saya tanya sekarang. Di panduan menulis tesis ada nggak standar minimalnya populasi dan sampel? Saya tanya dulu ini dulu. Kalau di sini belum baca semua sih. Anda baca dulu. Tapi yang jelas tidak ada. Oh iya, baik. Gimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, maka yang kita pakai untuk melihat batasan itu pakai ilmu. Ilmunya di ilmu metodologi penelitian. Di mana batasan menurut ilmu itu kita bahas waktu kita bicara populasi dan sampel. Kalau survei harusnya berapa, kalau eksperimen harus berapa, ada ilmunya. Jadi nanti ada waktu menjawab,
Loh, kamu kok populasinya sekian, kok sampelnya begini? Oh iya Pak, dasarnya metodologi ilmunya seperti ini. Gitu. Oh iya, baik. Ya. Ilmunya kapan? Waktu kita berbicara populasi dan sampel. Ya. Ada lagi yang lain? Ini ada chat 3, ada apa ini? Izin Pak. Oh ya, silakan. Untuk data pada penelitian studi longitudinal itu ada batasan waktunya nggak Pak? Berapa lama? Oke, bagus. Pertanyaan yang menarik. Untuk longitudinal ada batas waktunya enggak? Ada, tapi batas waktu itu tidak ditentukan karena metodologi, ditentukan karena tujuan. Misal, tadi mengobservasi sikap siswa. Nah, tujuan Anda mengobservasi sikap siswa tadi, perubahan sikap setelah dikasih pendidikan karakter, itu kan ada akhirnya. Kapan dievaluasinya? Kapan? Saya tanya, kapan? Untuk evaluasinya di akhir, Pak. Akhir apa? Di akhir masa penelitian. Akhir semester kan? Semester ya. Ya, berarti batasnya Anda mengobservasi dari awal semester sampai akhir semester. Oke. Nah, apakah setiap hari diobservasi? Kan begitu pertanyaannya. Kalau setiap hari berarti Anda harus mengobservasi berapa hari? Kalau berdasarkan definisinya mungkin setiap hari, Pak. Iya, 1 hari, 1 bulan, katakanlah 20 hari. 1 semester 5 bulan. 120 hari. Iya. 120 hari. Mampu nggak? Ya, Anda bisa mengambil sampel di situ. Dari sampelnya sampel hari. Setiap misalnya seminggu diambil 1 hari, seminggu diambil 1 hari, itu boleh. Jadi itu. Tapi batasnya kapan? Akhir semester Anda akan punya. Jadi nanti punya nilai waktu longitudinal tadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, atau sampelnya tiap hari Jumat, Jumat pertama, Jumat kedua, begitu caranya. Ya. Nah, waktu ngambil sampel dilihat kapan anak-anak itu biasanya berolah. Karena ini tinggal laku kan, di hari-hari pertama apa di hari-hari terakhir. Biasanya kan mulai rewel dan di hari-hari terakhir. Benar nggak? Anak-anak sudah jenuh itu di hari-hari terakhir mulai rewel. Nah, itu mengobservasi anak-anak yang mulai rewel ini kan mungkin ditentukan jadi hari terakhir, hari Jumat bisa. Begitu caranya. Ya. Nah, sedangkan jadi nanti Anda punya nilai. Mungkin kalau enggak mungkin dikelompokkan. Satu kelas mengobservasi semuanya kan matanya susah 30 orang. Dibagi untuk 5 orang kelompok pertama hari Senin, 5 kelompok orang yang berikutnya hari Selasa. Gitu juga bisa diobservasi. Boleh seperti itu. Anda tinggal bikin aja namanya checklist observasi itu di situ untuk yang bersifat kuantitatif, berapa kali anak berolah, berapa kali anak berbuat baik, berapa kali anak berbuat nakal, itu tinggal nulis saja, bikin kolom-kolom, lalu Anda kumpulkan nanti di akhir. Pertanyaan saya, bagaimana kalau selama sekarang dibalik? Enggak, nanti kan nilai akhirnya kan waktu bulan Juni, di akhir semester kan? Gimana kalau saya observasi bulan Juni aja? Boleh enggak? Nah, saya tidak mewakili datanya, Pak. Betul, ya. Itu datanya tidak valid. Kenapa tidak menggambarkan perubahan tingkah laku tadi? Baru dapat ini. Apalagi nanti kalau Anda bikin grafik anak-anak itu bulan pertama grafiknya di atas apa di bawah, kan gitu. Bulan kedua grafik kenakalan, grafik berbuat baik. Kelihatan nanti. Oh, itu menyenangkan sekali kalau guru dapat melakukan itu, kepala sekolah akan sangat senang, orang tua murid juga akan sangat senang karena dapat melihat ini grafiknya. Oke, baik, saya kira waktunya sudah habis. Kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan ditunda besok. Kita ketemu lagi jam 1.
Nah, sekarang saya tanya, mana yang lebih penting kita pilih di antara sekian yang belum kita bahas? Itu aja saya kira. Mana yang didahulukan? Populasi sampel. Bukan, desain dulu. Masih satu lagi Desain, untuk ya, desain. Prof. Nah, ini Desain. kita sudah bicara survei, sudah bicara observasi, ada yang belum, ada studi kasus, eksperimen, penelitian tindakan, penelitian pengembangan, data sekunder sudah. Mana yang ingin dibahas besok? Yang belum? Eksperimen, Prof. Eksperimen, baik. Eksperimen dan penelitian dan pengembangan. Oke, kalau begitu eksperimen dan penelitian pengembangan kita bahas besok. Setuju? Setuju. Oke, Prof. ya. Oke. Jadi enak kok, tawar-menawarnya gampang. Mendukung Pak Oki eksperimen. Baik, kita bahas eksperimen besok dan Mendukung aja ini. penelitian dan pengembangan. Saya sudah duga kok mesti pertanyaannya. Iya, Oke. Mari kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor. Ya, Terima kasih, Prof. Berikan ilmu hari ini. sampai besok siang ya. Oke. Ya, terima baik. kasih. Siap, Baik, siap. Ya, saya tutup sekarang ya. Ya, Prof, silakan Prof. Terima kasih. Baik, Pak Prof. Terima Terima kasih kasih. teman-teman kelas Terima 1A kasih. dan juga Terima 2